selawat saya kita bismillahirrahmanirrahim datang jumlah kita Nabi Akbar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita tansah ngatur sapatipun kanjeng Nabi wonten paten sampeyan amin Allah. Bapak Ibu sekalian, tanggung-tanggung ketua rombongan sesepuh kelompok tani Muti Makmur begini kelompok tani Duren Sari Bakanen Purworejo, Pak Lurah yang saya hormati bersama staf perangkat desa dan Bapak Ibu sekalian anggota kelompok tani, kami aturkan sugeng rawuh di Sekolah Air Hujan Banyu Bening. Barangkali sebagai informasi yang belum pernah rawuh ke sini, ada beberapa saudara kita yang pernah rawuh ke sini. Jadi hari ini mengulang. Barangkali kalau jenengan mengikuti pemberitaan di YouTube atau mungkin di TV, ini CNN ini yang sering memberitakan Banyu Bening. Ini itu sebagai wadah atau sarana informasi kita ke masyarakat akan bisa cepat sampai. Bapak Ibu sekalian, barangkali nanti saya tidak panjang lebar untuk meningkat waktu, agar nanti lebih leluasa kita bisa memanfaatkan waktu untuk berdiskusi, untuk belajar bersama, karena di sini secara prinsip tidak ada istilah orang paling mudah, tapi bagaimana kita bisa berbagi, saling mengisi dan menguatkan. Harapan kami tentunya terlebih pada Pak Lurah, ini kan sangat penting untuk kita pahami bersama Pak Lurah ini, karena apa, terkait dengan kondisi tanah, kondisi air tanah kita saat ini. Kita baik data Pak Lurah dan Bapak Ibu sekalian, itu kita sudah masuk pada zona merah. Dalam artian apa? Dari segi kualitasnya, mutu itu sudah sangat buruk. Dari segi jumlah atau kuantitas ini sudah sangat buruk. Untuk itulah mari kita bersama-sama untuk berpikir bahwa kita ini bukan penerima pewaris dari nenek moyang kita, tapi kita ini hanya dititipi atas keberlangsungan hidup anak cucu kita, generasi yang akan datang. Untuk itu kita harus bisa menjaga. Caranya bagaimana? Yuk, jangan sampai kita terus-terusan mengeksploitasi, mengambil air tanah secara terus-terusan, tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana cara mengembalikan. Itu satu. Yang kedua, barangkali nanti Bapak Ibu sekalian kita akan fokus yang nanti akan dipandu atau akan dipaparkan oleh Gunung. Kita akan fokus berbicara tentang air hujan. Seperti apa, bagaimana air hujan itu bisa kita manfaatkan. Kalau kita menurut Bapak Ibu sekalian ya, bahwa barangkali di Banyu Bening ini yang diberlakukan air hujan. Dari segi kualitas air hujan tidak ada yang mengalahkan Bapak Ibu sekalian. Dari segi kualitas, air hujan itu mau dilawan dengan air kemasan apapun mereknya, Bapak sekalian, nggak ada yang mengalahkan. Apalagi hanya dilawan dengan air tanah yang notabene saat ini sudah terkontaminasi dengan berbagai kotoran. Sedangkan air hujan itu pengotornya hanya sedikit. Sayang memang image masyarakat masih menganggap bahwa air hujan itu buruk, kotor segala macam lah. Ternyata 180 derajat terbalik. Justru kualitas air hujan itu nggak ada yang mengalahkan. Untuk yang beragama Islam, jangan dibandingkan dengan rahasia ilahi ya, air zam-zam. Gitu. Karena aksesnya juga sulit, jauh, harus biaya besar. Berarti kan tinggal satu air hujan. Kita tidak pernah menyadari Bapak Ibu bahwa air hujan itu satu-satunya sumber mata air yang ada di bumi. Ini kata Allah dalam Al-Quran, nggak bisa dibantah.
Karena apa? Pijaan Banyu Bening Bapak Ibu sekalian itu dua. Satu, dari nilai-nilai spiritual keagamaan berdasarkan kitab suci Al-Quran. Ini puluhan ayat berbicara tentang air hujan secara detail Bapak Ibu sekalian, sampai pemanfaatan untuk apa itu Al-Quran ternyata sudah menjelaskan. Yang kedua, secara ilmiah Bapak Ibu sekalian, Banyu Bening memiliki teman-teman dalam kepakarannya terkait dengan sudut pandang atau tinjauan sebenarnya air hujan seperti apa dan bagaimana, terus baik itu dari segi kualitas atau segala macamnya. Sering kita diskusi dengan pakar-pakar kita, sehingga kita ini menjadi satu acuan bagi kita untuk melakukan suatu gerakan. Dan alhamdulillah Banyu Bening cukup sekalipun belum bisa merata, tapi Banyu Bening telah membangun suatu jaringan mulai dari, kalau secara nasional, dari Sumatera sampai Papua. Sekalipun mungkin kita belum bisa secara merata per kabupaten, apalagi kecamatan, desa. Itulah Bapak Ibu sekalian, terlebih pada Pak Lurah, monggo nanti menjadi satu panggalian di Bapak Lurah di kelompok tani ini bisa dibangkitkan. Maksudnya apa? Keinginan kita adalah Bapak Ibu sekalian anggota kelompok tani terlebih pada Pak Lurah dan perangkatnya. Harapan kami adalah menjadi satu agen perubahan cara berpikir kita, cara pandang kita terhadap air hujan. Mari kita manfaatkan air hujan ini yang memang kualitasnya sangat bagus, luar biasa. Terkait dengan kesehatan nanti akan dibongkar, akan kita buka bersama. Nanti akan dipaparkan, silahkan nanti Bapak Ibu nggak usah sepaneng, nyantai saja. Kalau memang ada satu pertanyaan langsung disampaikan saja, nggak usah nunggu sampai selesai paparannya, nanti takutnya lupa. Untuk menonton sekali, paparan ingin takut daripada kita langsung tanyakan saja. Jadi kita siap, maksudnya kita imbas balik saja, nggak usah sepaneng, kita santai. Kita ngobrol bareng terkait dengan hujan sampai pada pemanfaatannya. Mungkin kalau sudah ada bocoran dari bapak-bapak yang pernah merawat di sini, wah hujan di Banyu Bening itu begini, terlihat ada indikasi karena Bapak Ibu sekarang sudah bawa higiene. Rasa dicolok mungkin dibocor. Saya kira ngaten nggih Bapak Ibu sekarang sedikit pengantar dari saya agar lebih leluasa untuk kita ngobrol tentang air hujan. Yang jelas monggo nanti Pak Lurah didorong masyarakatnya, tapi pada kelompok tani ini khususnya menjadi satu agen pergerakan yang ada di Durensari Pak. Iya. Durensari. Ini akan lebih bagus sekali, masyarakat bisa terjaga kesehatannya. Kita tidak perlu mengkonsumsi air yang penuh dengan kandungan kapur. Purworejo ini hafal sama dengan Gunung Kidul, Wonogiri sisi selatan, bahkan Wonogiri tengah itu buat airnya juga bukan. Nanti Bapak Ibu sekalian yang sedikit kita laporkan yang sedikit sebagai pembuka saja, bila ada narasumber, ada kurang dan lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.